yang akan mendapatkan pertama kalinya kekalahan dari minggu kedua ini. Ya, secara match ya pastinya karena untuk gamenya dua-duanya sudah sempat untuk kalah juga. Tapi dari draftnya memang kalau kita melihat apakah Link di sini kembali berjumpa dengan Pakito. Kita sempat ngelihat di match sebelumnya Link Pakito juga. Oke, jadi MPL Arena kira-kira game pertama akan menjadi milik RRQ atau Bigetron? Akan menjadi milik Bigetron atau RRQ? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wow, luar biasa sekali ya suasana di MPL Arena. Dan kita masuk ke dalam gamenya. Di menit kali ini, Clay dan juga Moreno. Dua tipikal hero yang gak terlalu jauh beda. Tapi mereka melakukan pressure terhadap satu sama lain. Dan di sisi lain sana Purple Buff dari Versik ini yang menjadi tujuan utama oleh Bigetron Alpha. Oke, menarik. Lihat tuh Super Fin yang sabar. Masih menunggu juga. Tapi ya, dari emblem yang sekarang kita lihat, Pakitonya dengan Trill yang bawa. Yap, waduh sakit banget, nyeri banget. Tapi Finn terkurung sendirian, bisakah Finn lari? Masih ada flicker. Dan selamat Finn untuk di early ini. Wow, itu hampir aja tercuri Purple Buff yang diberikan sama Versik. Dan itu akan sangat merugikan sekali, terutama untuk tipikal jungle assassin yang dibawakan dengan Link oleh versi kali ini. Tapi Super Ken sudah berhasil mendapatkan level 4-nya, terkena efek sedikit demi sedikit dari Arcane Shade yang dihasilkan oleh Super Moreno. Dan somehow lihat gimana Versik yang under experience di bawah Super Ken. Oke, Versik ditekan. Yap, jelas ini Link yang harus ditekan dari early game. Dan dari Super Ken-nya yang jauh lebih proaktif ya untuk mengganggu siapapun juga. Waduh. Skylar pun harus pergi dari RS itu agar bisa selamat karena Super Ken-nya tadi mendadak hadir banget di bagian bawah. Ya, Kaget sih. Dengan satu jab yang memang damage-nya cukup besar, apalagi di early game. Tadi kita mau lihat assassin emblem yang dibawakan. Jadi jelasnya ada penetration physical yang juga didapatkan nantinya oleh Super Ken. Yes, dan Samsung Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian top lane sana. Sudah bersiap juga beberapa player dari Bigetron Alpha. Dan Banana menjadi player terdepan yang memberikan badannya dan juga vision kepada teman-teman dari RRQ. Oke, dan juga Sorizo membuat sebuah perimeter. Hanya saja Ken coba lihat kehilangan segitu banyak ke HP. Super Ken masih berusaha untuk bisa menggonceng dan hanya saja pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. First blood yang berhasil untuk tercipta. Plus untuk kali ini turtle yang berhasil diamankan oleh Aki dan juga ada satu reward manipulation. Sorizo berusaha untuk bisa maju ke bagian depan agar bisa memberikan bantuan, tapi ternyata mereka semua gagal. Satu turtle, 2 point kill. Jungler pula nikmat cuan besar. Cuan besar dan ya terlihat dari Talents Prediction di mana aku sendiri ternyata yang melakukan prediction terhadap RRQ di mana 5 caster lainnya ke arah Bigetron Alpha, tapi ya somehow RRQ berhasil mendapatkan momennya kembali tadi. Untuk di turtle yang pertama, keuntungan demi keuntungan yang dimulai dari terpick off-nya Super Ken itu menjadi poin yang sangat mahal untuk di menit kedua tadi. Alright, dan lanjut lagi dengan invasi yang akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Mereka harus bisa mendapatkan poin pressure ke Versik, karena ini sangat dibutuhkan ya tadi. Versik yang bisa menangin duel juga dan Super Ken yang harus tertinggal secara level. Yang berarti invasi agak ditekan dari Bigetron Alpha, tapi mereka bisa main dari sisi XP ataupun dari gold. Oke, itu dia ya. Sudah terlihat cuman ada beberapa pergerakan saja dan ini dia beberapa item yang sudah diambil. Oke, dari Super Sorizo dengan item dia ya, dimana glue-nya masih menunggu dulu, masih ada Tafut, tapi Valentina punya Enchanted Talisman sebentar lagi akan mainin cooldown berhadapan dengan yang memainkan Ice Queen pertama kali. Ya, itu bakal menjadi cukup merepotkan juga ya dengan efek slow yang pasti dihasilkan dari Void Blast dan juga Void Crystal serta reward manipulation. Tapi untuk kali ini RRQ agresif banget dan fokus mereka ke area bagian gold lane. Yap, sementara di bawah udah ada serangan yang dilakukan, hanya saja belum ada team fight yang terjadi dan Corson side. Oh ya, satu corrosion untuk Versik yang sudah selesai. Berarti dia punya power sekarang untuk di early game untuk bisa mencari mungkin marksman dari Bigetron Alpha. Tapi ini One yang punya kondisi untuk bisa menjaga diri dia dengan Needles in Flower. Sedangkan Enchanted Talisman, Super Moreno sudah memiliki hal tersebut. Jadi secara teamfight lebih cepat memang Valentinanya. Dan apalagi dia bisa mengambil real manipulation dari Gift. Ya, dan terlihat ya yang tadi sempat under dari segi experience-nya. Versik sekarang sudah ada di atasnya Super Ken. Jadi meskipun nanti Super Ken dan juga teman-teman dari Bigetron Alpha coba untuk melakukan invasi ke area jungle dari RRQ, mereka bakal cukup susah dan juga struggle dengan adanya adu kontes antara kedua belah Retribution. Oke, itu dia. Sudah ada setup yang dilakukan oleh beberapa player dari Bigetron. Banana mulai maju bersiap untuk bisa mendorong dari Super Ken-nya. Tadi sebelumnya ada efek tahun yang memang dihasilkan dan Super Ken terkena impact tersebut dan begitu menyakitkan, tapi Super Fin membuat sebuah
pagar agar pemain dari RRQ tidak bisa terlalu mendekat. Ya, nggak boleh terlalu mendekat dan sepertinya hanya di reset kembali. Nggak mau fokusnya untuk memperebutkan turtle yang kedua di sisi top lane sana. Sementara itu kita lihat dari segi gold lane ini benar-benar adem banget. Dari kedua belah gold laner belum coba untuk memaksakan kedua belah gold laner ini untuk bisa menerima cukup banyak damage. Karena yang aku tahu RRQ dengan membawa Link, dia cepet banget untuk bisa lakukan rotasi, untuk bisa menginvasi ke arah gold lane dari Bigetron Alpha. Wah bagus banget loh ini Vinnya Om, sampai situ loh. Ya, benar-benar ditahan ya. Jadi ngedelay untuk turtle-nya gak langsung diambil juga bagi RRQ-nya. Jadi nge-buying time karena mereka melihat ini Super Ken masih farming juga di bawah. Dia butuh spacing, butuh waktu. Sementara sekarang Naomi lompat langsung, Tyron Resia dihajar langsung. Ada 3 player di area tersebut. Dan Super Ken dia berhasil langsung dihilangkan, tapi Vinnya terjebak sendirian di dalam satu Rion Revolution. Tapi masih ada Wild Chandler juga. Membuat beberapa player dimiliki oleh RRQ pun terjebak di atas sedikit lagi bisa. Tapi Versika masih berhasil kabur juga. Naomi-nya masih ada flicker, tapi sempat untuk langsung dinaikkan sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Naomi. Tapi Naomi-nya masih berhasil selamat. Clay-nya berusaha untuk bisa menghantarkan damage lewat Void Crystal dan juga Void Blast. Tapi mendadak 3 player dimiliki oleh RRQ sudah langsung bergabung dan Sorizo menghilanglah sudah. Sorry bro, Sorizo harus hilang. Wow, what a nice outplay dari Naomi, Flicker, dan juga Tyrant's Revenge untuk menghindari efek dari slam yang dikeluarkan oleh Sorizo yang bahkan membuat Sorizo-nya yang ter-takedown di area jungle milik RRQ. Dan untuk kali ini 4 poin kill sudah dikantongin sama RRQ nih Om. Ya, dan bahkan ada bouncing ball tadi juga ya yang akan nge-reduce damage dari efek Dragback yang dimiliki. Tapi sekarang untuk setup yang dijalankan oleh RRQ ini berjalan dengan sangat mulus ternyata ya. Bahkan dengan link dari versi yang belum tersentuh satu kali pun dari kill participation yang ada di angka 100%. Dan ini sebenarnya sudah cukup, apalagi di bottom lane tadi, di gold lane. Sempat dibahas bahwa gold lane ini baik-baik saja. Untuk melanjutkan game pertama kita kembali. Yap, langsung kita lanjutkan. Dan sudah ada setup yang begitu baik yang sudah dikeluarkan ataupun dilakukan. Tapi di tempat yang berbeda, Vinja langsung terjebak. Ada satu swallow yang langsung dikeluarkan tapi Vin masih berhasil selamat. Wow, itu timing dari Tyrant Defense-nya bagus banget. Karena Vin tadi sempat menahan Power of Nature-nya biar nggak kena efek crowd control. Tapi bisa dimaksimalkan dengan Naomi di timing yang benar-benar tepat. Tapi untuk kali ini di menit yang ke-7 RRQ sudah mulai bergerak ya. 4-man moves yang terlihat memaksakan pressure mereka ke area sisi jauh dari keberadaan Lord. Ya, dan sekarang dengan Malvictor seharusnya Super Ken akan bisa jauh lebih aktif lagi ya untuk menguasai area map. Wow. Oke, hampir saja mereka semua hampir melakukan sebuah pertempuran tersebut tapi mundur kembali Om. Harus ya defend dikit. Sementara dari Link yang di sini Versiknya masih berjalan-jalan, tapi dari total damage yang sudah kita lihat tadi, Clay penyumbang yang terbanyak. Real world manipulation jelasnya akan memakan korban kalau memang terperangkap di tengah sana. Oke, tapi Saken, coba lihat ada satu lagi pergerakan di mana untuk Versiknya bakal lagi lompat langsung ke bagian depan sedikit lagi tersisa, tapi ternyata Saken masih berhasil selamat pakai shutdown. Berhasil tercipta, ada versi yang berhasil didapatkan. Dan Banana kali ini tertinggal sedia di bagian belakang, udah ada pergerakan lagi yang langsung dilakukan oleh Sorizo. Dan Sorizo berhasil langsung menaiki pundaknya dan menambah beban kehidupan yang dimiliki oleh Banana. Tapi Banana masih berjuang seorang diri. Akankah mereka melanjutkan? Tidak, karena Banana masih terlalu kuat. Wow, itu momen dari Super Vin benar-benar bagus banget. Wild Charge yang dia keluarkan menyelamatkan nyawa dari Super Saiyan dan bahkan men-shutdown tuan muda Versik untuk pertama kalinya. Ya, dan ada tambahan damage juga Lightning Truncheon yang selesai untuk Super Moreno. Banyak item yang sudah mulai terakumulasi untuk Bigetron Alpha. Dan Bigetron Alpha, lihat mereka langsung mengajak untuk bermain kumpul. 4 lawan 4, 4 lawan 5, dan bahkan mereka punya potensi untuk mendapatkan Lord yang pertama. Ya, dan terlihat ya dari kedua belah jungler tadi sempat untuk melakukan split push terlebih dahulu sambil menunggu kesiapan dari rekan-rekannya untuk melakukan setup di area Lord yang pertama. Naomi yang terlihat membuka vision mencari tahu keberadaan dari Super Sorizo. Tapi masalahnya ini Vin yang terlihat dan Vin bisa saya mendapatkan momen untuk membalikan keadaan dengan Wild Charge-nya. Wah, ketahuan dong di situ. Tapi Naomi mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Sorizo di tempat yang berbeda sudah open pula dan mereka akankah memulai pertempuran? Masih ada efek knock pula. Sementara sekarang Super Saiyan mulai maju ke bagian tersebut. Banana pasang badan di bagian terdepan. Naomi belum lagi tapi ditabrak dengan satu Wild Charge begitu baik, tapi tidak bisa connect pula. Naomi masih berhasil selamat. Naomi terkena di dalam dari versi dalam Super Vin-nya. Berhasil dihilangkan, Sorizo-nya tertinggal sedia bahkan, tapi Sorizo-nya
dan langsung lenyap pula. Versinya masih selamat sejauh ini, tapi Super Ken tidak bisa mendapatkan poin kill dan mereka semuanya 3 orang hilang tanpa hasil. 3 men down dari Bigetron Alpha ketika mereka berhasil mendapatkan Lordnya. Tapi untuk kali ini coba untuk mengalihkan keadaan karena Super Saiyan Engage ke bagian depan nih biru dipersiapkan oleh Skylar. Dan mau nggak mau Moreno harus berhati-hati. Ya, bahkan Inspire tadi sempat dipakai juga oleh Super Saiyan untuk bisa menyerang, memecahkan satu weakness point yang sayangnya memang masih sanggup untuk mundur juga. Wind of Nature selesai, Lord jatuh ke tangan Bigetron Alpha dan ini dia untuk reset momen bagi Bigetron Alpha. Iya, reset momen kembali meskipun untuk kali ini ada Wildcard yang dikeluarkan. Buset Dyna benar-benar mapnya terlalu gelap. Map terlalu gelap. Semuanya dikunci dari tiap rerumputan. Ya, nggak dikasih chance sama sekali oleh RRQ. Finn agar mendapatkan vision ya. Selalu ada Naomi yang bersiap dan bahkan sekali Terrace Revenge. Hampir aja itu, hampir aja. Oke. Dan Lord yang pertama memang sangat cepat ya, langsung di-clear oleh RRQ juga dan pressure masih masuk. RRQ mereka belum berhenti sampai di sana, tapi mereka harus waspada dengan Super Saiyan yang memang memiliki Inspire. Yang sewaktu-waktu kalau memang ada weakness point yang pecah, ini akan membahayakan RRQ. Wow, ini benar-benar agresif banget sih RRQ. Lihat gimana inner turret pertama mereka berhasil hancurkan di bagian bawah dan in-game equipment by Dunia Games-nya Om. Oke, dari Super Ken dengan satu Bloodlust X dan juga tadi kita sudah membahas ya ada 2 item penetration, Hunter Strike bersama dengan Malefic Road dari Versiknya. Bahkan dia juga sudah memiliki item attack speed seperti Windtalker, Berserker, dan Endless Battle sebentar lagi. Ketika ada Endless, ini sudah sangat enak. RRQ mereka bakal punya damage yang besar dan bahkan di belakangnya Skylar juga ini sudah akan menuju ke satu Wind of Nature. Ya, satu Wind of Nature menjadi item selanjutnya harusnya. Tapi kalau yang aku lihat ini setup dari Bigetron Alpha, mereka masih mencari celah di mana keberadaan dari player-player RRQ. Karena kali ini Super Finn yang coba untuk di-engage Banana mengumpulkan combo poinnya sedikit demi sedikit. Tapi sayangnya belum ada player yang terlihat. Ya, ini masih nunggu dan masih saling tarik ulur juga dan bahkan split tempat dilakukan oleh Versi. Karena kita masih menantikan juga untuk kehadiran dari Lord. Jadi ya mau gak mau ini akan menjadi passive play dan dari kedua tim ini jelasnya mereka mengerti. Mereka harus stand up dan mereka harus memainkan satu pick off. Lane jauh, tidak terlalu aman untuk Bigetron Alpha. Karena kan Lordnya akan spawn di sisi yang berbeda. Tapi yang membingungkan adalah coba lihat walaupun mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan tertinggal Super Ken tetap stabil levelingnya. Itu dia. Aneh emang. Level 15 dengan 3 kali terpimpin. Iya itu dan tanpa assist loh. Jadi dia benar-benar murni dari farming aja di area jungle-nya. Tapi dengan membawa Pak Wither juga Link, ini nantinya apabila Link melakukan split push itu pun seseorang yang bisa menahan split push-nya adalah Super Ken dengan Pak Wither-nya di sisi jauhnya nih Om. Iya. Tapi dengan power dari Pakito ini untuk main tabrak juga. Bigetron Alpha mereka punya kondisi seperti itu. Mereka bisa main nabrak di depan, di belakangnya juga masih ada efek Tarify nanti dari Valentina. Dan bahkan ada real world manipulation yang bisa dikombinasikan. Tinggal bagaimana mereka nanti menjaga Super Saiyan agar bebas untuk melepaskan damage dia dengan solo pathway-nya. Yap, sementara itu sekarang sudah ada pergerakan Sorizo, berubahlah sudah. Tapi Lordnya berhasil langsung diamankan. Coba lihat Versiknya pergi ke arah yang lain. Tapi pergerakan dari Naomi masih mencoba untuk bisa mempertahankan dirinya. Dan juga udah ada satu flicker yang membuat Horizonya langsung pergi menjauh dari rekan-rekannya. Tapi Super Pain Wildcard gak kenakan siapapun. Horizonya langsung diajar dan juga dikeroyok. Dilompatin balik. Begitu baik. Sebuah strategi yang terlihat dari RRQ. Wow, lagi-lagi outplay by Naomi. Naomi hampir ke pick off tadi dengan grab-grab yang dikeluarkan oleh Super Sorizo. Tapi somehow dia bisa menghindari slam-slam yang bisa membuat malah Super Sorizo-nya yang ke take down sebanyak 3 kali. Ya, itu dia. Play dari Naomi ya. Memang dia agresif, tapi dia juga bisa menjaga diri dan bahkan sampai sekarang meski berulang kali dinaikin oleh Blue, tidak tumbang satu kali pun. Dan dengan Lord yang sudah memiliki efek charge, ini akan sangat menguntungkan RRQ untuk mendapatkan best start di bagian bottom. Ya, dan pasti ini akan dimaksimalkan karena kita tahu ya, dari RRQ mereka siap banget nih dengan Naomi yang selalu mempersiapkan turret defense-nya sebelum masuk tapi di bagian atas dulu. Oke, sendirian. What? Oke, Super Ken pun menghilang. 4 melawan 5. Ada Lord pula di bagian bawah. Waktunya untuk mereka langsung aja membuat sebuah terobosan di mana. Udah ada satu reward yang bisa dikeluarkan. Renner Abatinya connect dan masuk ke dalam tubuh dari Finn dan Finn. Mantan kaptennya pun harus merasakan bagaimana impact-nya. Tapi di bagian tengah, mereka semua bersiap untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan secara cepat. Karena beberapa pemain dimiliki oleh RRQ sudah standby, sudah siap untuk memulai pertempuran. Karena Versiknya pada adanya. Tapi untuk pergerakan dari Sorizo menghilang dengan sasa cepat. Reload oleh Sorizo dibuang ke bagian saya.
tapi versi di bagian belakang. Coba lihat kemenangan di game yang pertama. Wow, kemenangan yang sangat gemilang dari